Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di media pembelajaran matematika. Perkenalkan kelompok kami, Resti Oktaviani dengan NIM 2118170041, Vina Nuriani dengan NIM 2118170025. Kami dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Kali ini kita akan memaparkan materi tentang bangun ruang sisi datar untuk kelas 8 SMP sederajat. Bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar, mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti lima segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Namun dengan demikian, kali ini kita akan membahas spesifik tentang bangun ruang kubus, balok, limas, dan juga prisma. Yang pertama, kubus. Disebut bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Bangun ruang ini mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bagian-bagian kubus. Ada bidang, rusuk, diagonal ruang, bidang alas, diagonal bidang, dan sudut. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H dibatasi oleh bidang A, B, C, D, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, A, D, H, E, dan E, F, G, H. Bidang-bidang tersebut disebut sisi-sisi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, dan D, H disebut rusuk-rusuk kubus. Bagian-bagian kubus. Yang pertama, titik sudut 8 buah, sisi berjumlah 6 buah, luasnya sama, rusuk berjumlah 12 buah, sama panjang, diagonal bidang berjumlah 12 buah, diagonal ruang berjumlah 4 buah, bidang diagonal berjumlah 6 buah. Rumus-rumus kubus. Untuk mencari volume kubus menggunakan rumus S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Untuk mencari luas permukaan menggunakan rumus 6S dikali S atau 6S pangkat 2. Untuk mencari panjang diagonal bidang menggunakan rumus S akar 2. Untuk panjang diagonal ruang menggunakan rumus S akar 3. Untuk mencari luas bidang diagonal menggunakan rumus S pangkat 2 akar 2. Untuk keterangan, S adalah panjang sisi kubus. Berikut adalah jaring-jaring kubus. Yang kedua, balok. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, total 6 buah, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
Bagian-bagian balok. Ada bidang, rusuk, bagian alas, bidang diagonal, dan kemudian ini adalah jaring-jaring balok. Bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar ini seperti bagian-bagian pada kubus. Sebuah balok terdiri dari sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Berikut rinciannya. Mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah, sisi berjumlah 6 buah, luasnya berbeda-beda, rusuk berjumlah 12 buah, diagonal bidang berjumlah 12 buah, diagonal ruang berjumlah 4 buah, bidang diagonal berjumlah 6 buah. Rumus-rumus balok. Untuk mencari volume balok menggunakan rumus P dikali L dikali T. Untuk mencari luas permukaan menggunakan rumus 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Untuk mencari panjang diagonal bidang, akar P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari panjang diagonal ruang menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Keterangan: P sebagai panjang, L lebar, T tinggi. Yang ketiga, limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Ada banyak macam bangun ruang limas. Penamaannya berdasarkan bentuk alasnya. Berikut bagian-bagian limas. Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Jumlah sisi tegak akan sama dengan jumlah sisi alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah sisi tegaknya adalah 3. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya adalah 5. Jumlah rusuknya pun mengikuti bentuk alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya 6. Jika alasnya segi 4, maka jumlah rusuknya 8. Dengan begitu, untuk mengetahui jumlah rusuknya adalah 2 kali jumlah alas. Sebuah limas memiliki puncak dan tinggi. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas selalu lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Rumus-rumus limas. Volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Luas permukaan, jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Berikut adalah beberapa bentuk limas. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Ini semuanya yang beraturan. Yang keempat, prisma. Apa itu prisma? Bangun yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisinya berupa sisi tegak berbentuk jajar genjang
atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun titik dengan bidang alas dan bidang atasnya. Bagian-bagian prisma. Prisma terdiri dari alas dan sisi atas yang sama dan kongruen, sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Jika dilihat lagi, rusuk tegaknya prisma dapat dibedakan menjadi dua, yakni prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas dan bidang atas. Prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Jika dilihat dari bentuk alasnya, ada yang namanya prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan seterusnya. Jika alasnya berbentuk segi N, maka kita bisa memberikan nama prisma segi N. Berikut adalah bentuk-bentuk prisma. Ada prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 3, dan prisma miring. Berikut ada jaring-jaring prisma. Rumus prisma. Untuk mencari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sekian materi kali ini. Terima kasih untuk yang telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.